Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di video presentasi kami. Untuk memulai video ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari grup kelompok 3 dari mata kuliah Ilmu Dasar bersama dosen pengampu Bapak Devi Kurnia Alamsyah, SSM Hum. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, pertama, saya Julia Dwiora sebagai moderator, kemudian Anissa Khairani Ananda, dan Audi Revina Putri Alendra. Pada kesempatan kali ini, kami memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan materi, yaitu manusia dan cinta kasih. Dalam materi ini juga terbagi dalam menjadi 7 sub, yaitu hakikat cinta kasih dalam berbagai dimensi, kasih sayang, kemesraan, pemujaan, belas kasihan, dan manusia serta cinta kasih. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membahas dan menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Untuk presentasi sub pertama akan dibawakan oleh Audi. Kepada Audi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Yora. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat cinta kasih. Yang pertama, cinta adalah salah satu kebutuhan hidup yang cukup fundamental. Dan menurut sebuah kutipan dari Victor Hugo, seorang pujangga terkenal, mati tanpa cinta sama halnya dengan mati dengan penuh dosa. Cinta bisa dikatakan sebagai paduan rasa simpati antara dua makhluk. Rasa simpati ini tidak hanya berkembang di antara pria dan wanita, tetapi juga bisa di antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Contoh yang mudah dimengerti untuk ini dapat kita lihat pada hubungan cinta kasih antara seorang ayah dengan seorang anak laki-laki atau seorang ibu dengan anak gadisnya. Cinta bisa diibaratkan sebagai suatu seni yang sebagaimananya bentuk seni lainnya. Sangat memerlukan pengetahuan dan latihan untuk menggapainya. Sikap terhadap cinta pada hakikatnya mempunyai 3 pendapat, yaitu yang pertama, masalah kemampuan orang untuk mencintai. Banyak orang yang melihat masalah cinta ini pertama-tama sebagai masalah dicintai dan bukan masalah mencintai. Pendapat semacam ini akan mendorong manusia untuk selalu mempermasalahkan bagaimana supaya ia dicintai atau bagaimana supaya ia menarik orang lain. Cara yang dianggap bisa menarik orang lain adalah dengan memupuk tingkah laku yang menyenangkan, menyuguhkan tutur kata yang menarik, suka menolong, sopan, dan tindakan lain yang bersifat tidak mengganggu orang lain. Dan untuk pendapat kedua yaitu tidak ada yang baru dipelajari dalam hal cinta. Masalah cinta adalah masalah objek dan bukan masalah bakat. Dugaan semacam ini mendorong orang untuk selalu berpikir bahwa mencintai orang lain itu adalah soal yang sederhana. Akan tetapi, yang sulit justru mencari objek yang tepat untuk mencintai atau untuk dicintai. Cinta bukanlah terutama merupakan pengalaman pribadi yang spontan yang kemudian mengarah kepada perkawinan. Namun sebaliknya, perkawinan ini diatur oleh adat, keluarga-keluarga terpandang, perantara perjodohan, atau tanpa pertolongan semacam itu. Perkawinan ditentukan atas dasar pertimbangan sosial, dan cinta dianggap berkembang sesudah perkawinan dilangsungkan. Untuk pendapat yang terakhir yaitu mencampur adukan antara pengalaman pertama jatuh cinta dan keadaan tetap berada dalam cinta. Jika dua orang yang dahulunya merupakan orang asing, tiba-tiba meruntuhkan tembok di antara mereka, dan mereka merasa dekat atau merasa satu, maka momen kesatuan inilah salah satu dari pengalaman yang paling menyenangkan dan menggembirakan di kehidupannya. Akan tetapi, sekedar tahu bahwa tipe ini umumnya tidak berlangsung lama. Sebagai suatu seni, cinta memerlukan pengetahuan dan pelatihan. Dibutuhkan pengetahuan teoretik dan praktis seni.
Berkat perpaduan antara kemampuan teoretik dan praktis seni bisa dikuasai berupa intuisi dan hakikat penguasaan. Akan tetapi, sebenarnya dua unsur itu saja belum cukup, sebab masih harus dilengkapi dengan suatu sikap bahwa menguasai seni adalah tujuan tertinggi. Hampir seluruh daya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan tidak sedetik pun diluangkan untuk mempelajari seni mencintai. Cinta adalah suatu kegiatan, dan bukan merupakan pengaruh yang pasif, atau ditegaskan lagi bahwa cinta itu terletak pada aspek memberi dan bukan menerima. Dan untuk selanjutnya, poin kedua adalah cinta kasih dalam berbagai dimensi. Cinta tidak sekedar cinta tidak sekedar peraturan atau unsur-unsur yang telah disebutkan, tetapi lebih dari itu. Ia mempunyai hubungan pengertian dan konstruksi lain, seperti kasih sayang, kemesraan, belas kasih, atau pemujaan. Secara longgar, kasih sayang bisa diartikan sebagai perasaan sayang, cinta, atau suka kepada seseorang. Dari pengertian yang sangat sederhana tersebut, tampak bahwa kasih sayang paling tidak menuntut adanya dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu seseorang yang mencurahkan perasaan sayang, cinta atau suka, dan seseorang yang memperoleh curahan kasih sayang, cinta, dan suka itu sendiri. Perhatian itu pada dasarnya merupakan salah satu unsur dari cinta kasih. Perhatian tersebut bisa saja datang dari orang tua, saudara, suami atau istri, kawan, atau kelompok orang yang lebih luas lagi. Sebagai manusia normal, kita sangat membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidup kita. Kasih sayang adalah sesuatu yang indah, suci, dan didambakan oleh setiap orang. Seseorang tidak akan memperoleh kasih sayang apabila tidak ada orang lain yang memberi. Secara demikian, wajar kalau kita mengenal berbagai macam bentuk kasih sayang yang semua sangat tergantung pada kondisi penyayangan dan yang disayangi. Dengan titik bertolak kepada contoh kasus hubungan antara orang tua dengan anaknya, kita bisa membedakan berbagai bentuk kasih sayang. Contohnya, suatu bentuk kasih sayang di mana orang tua bersikap aktif, sementara si anak bersikap pasif. Dalam hubungan ini, orang tua memberikan kasih sayang yang berlebihan terhadap anaknya, baik berupa moral ataupun material. Sementara si anak hanya menerima saja, mengiyakan tanpa sedikit pun memberikan respon. Kondisi semacam ini biasanya akan menciptakan anak yang senantiasa takut, kurang berani menyatakan pendapat, minder, atau dengan kata lain cenderung membentuk sosok anak yang tidak mampu berdiri sendiri dalam masyarakatnya. Sedangkan bentuk kebalikannya, suatu bentuk kasih sayang di mana orang tua bersikap aktif, sementara si anak juga bersikap aktif. Dalam bentuk ini, orang tua dan anak saling memberikan kasih sayang secara berlebihan, sehingga hubungan antara orang tua dan anak terasa intim, saling mencintai, saling menghargai, dan yang lebih jelas saling membutuhkan. Kasih sayang adalah suatu kondisi yang merupakan pertumbuhan lebih lanjut dari cinta. Percintaan antara dua remaja, misalnya apabila diakhiri dengan perkawinan, maka dalam kehidupan rumah tangganya, keluarga muda tersebut sudah tidak lagi bercinta-cintaan. Akan tetapi sudah bersifat mengasihi, atau saling menumpahkan kasih sayang. Kasih sayang adalah salah satu istilah yang konotatif dan tidak denotatif. Namun, satu hal pasti, ia tidak akan muncul dan berkembang tanpa ada kehendak suatu pihak yang memberikannya. Meskipun demikian, satu hal juga patut untuk dipertimbangkan, bahwa sebelum kita berkehendak memberikan kasih sayang kepada orang lain, sudah barang tentu kita harus mampu terlebih dahulu memberikan kasih sayang kepada diri kita sendiri. Kasih sayang, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan submateri yang awal. Untuk submateri lanjutannya akan dipresentasikan oleh Anissa. Kepada Anissa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kasih sayang. Kasih sayang ini adalah kondisi yang lebih lanjut dari cinta.
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwodarminto, kasih sayang ini diartikan dengan perasaan sayang, perasaan cinta, atau perasaan suka kepada seseorang. Nah, dalam kehidupan berumah tangga, kasih sayang ini merupakan kunci kebahagiaan. Percintaan pria dan wanita bila diakhiri dengan perkawinan atau pernikahan, maka di dalam berumah tangga, keluarga muda itu bukan lagi tentang bercinta-cinta, tetapi sudah bersifat kasih mengasihi atau saling menumpahkan kasih sayang. Dalam pernikahan, kasih sayang itu dituntut tanggung jawab, pengorbanan, kejujuran, saling percaya, saling pengertian, saling terbuka, sehingga keduanya merupakan kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, bila salah satu dari unsur-unsur tadi itu hilang, misalnya unsur tanggung jawab, maka dalam rumah tangga itu keutuhannya bisa hancur atau retak. Nah, dalam kasih sayang, itu yang bisa merasakan bukan hanya suami atau istri atau anak-anak yang telah dewasa, melainkan bayi yang masih merah pun itu tetap dapat merasakan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Poin selanjutnya adalah kemesraan. Kemesraan itu berasal dari kata dasar mesra, yang artinya perasaan simpati yang akrab. Nah, kemesraan ini itu hubungan akrab baik antara pria, wanita yang sedang dimabuk asmara maupun yang sudah berumah tangga. Kemesraan ini pada dasarnya perwujudan kasih yang telah mendalam kepada pasangan. Eh, Seperti dari bukunya filsuf Rusia Solovyev dengan judul Makna Kasih, ia mengatakan jika seorang pemuda jatuh cinta pada seorang gadis secara serius, ia terlempar keluar dari cinta diri, dia mulai hidup untuk orang lain. Nah, pernyataan ini dijabarkan eh, oleh William Shakespeare dalam kisah Romeo dan Juliet. Nah, dengan kemesraan, orang-orang dapat menciptakan berbagai-bagai bentuk seni sesuai dengan kemampuan bakatnya. Ada misalnya dalam seni musik. Dalam seni musik ini bisa banyak sekali lagu kemesraan yang hampir tiap menit kita dengar melalui radio atau alat media elektronikanya yang lain. Seperti contohnya seperti lagu cinta Cipta Rinto Harahap, Mimpi-mimpi tinggallah mimpi dari ciptaannya Tirto Saputra dan lain-lain. Sekiranya segitu dulu dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan materi lanjutannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada submateri pemujaan. Pada kesempatan ini akan saya presentasikan materi terakhir. Pemujaan. Pemujaan merupakan manifestasi cinta makhluk terhadap penciptanya, yaitu bentuk wujud cinta kita manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surah An-Nur ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu fis samawati wal ard lahu ma min samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tanbihumun Allahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah engkau Muhammad
tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan bumi. Dan juga burung yang mengembangkan sayapnya, masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dalam materi pemujaan ini, yang menjadi manifestasi cinta seorang makhluk kepada penciptanya, dituangkan dalam beberapa cara pemujaan. Dalam cara pemujaan ini bisa dilihat melalui bentuk tindakan fisik berupa zikir, sembahyang, yang mana sembahyang ini juga bisa dilaksanakan di rumah, di masjid, di gereja, di pura, di candi, dan di tempat-tempat yang dianggap keramat sebagai bentuk perwujudan pemujaan kepada Tuhan. Di alam semesta ini ada seorang yang membantah bahwa Tuhan itu pencipta segala-galanya. Oleh karena pemujaan ini juga merupakan sarana untuk berkomunikasinya manusia dengan Tuhan. Sebab pemujaan sebagai seni juga menjadi sarana untuk manifestasi pemujaan ini. Yang mana dalam seni tertuang pula pesan moral yang digambarkan cinta terhadap Sang Pencipta kita. Yang mana bisa kita lalu puisi, novel, film, dan sebagainya. Itulah untuk kita masuk ke sub selanjutnya. Belas kasih. Belas kasih ini merupakan cinta sesama yang mengindikasikan orang yang berakhlak. Orang yang berbelas kasihan dapat merasakan penderitaan orang yang belas kasihinya. Dalam cinta sesama diberi istilah belas kasihan. Hal ini dikatakan bentuk belas kasihan merupakan hal yang dipandang ialah penderitaan. Bukan pada cakapnya, bukan pada kayanya, bukan pada cantiknya, melainkan penderitaan. Oleh karena itu, diberikanlah istilah belas kasih. Sebagaimana cinta juga merupakan bentuk rasa persatuan tanpa syarat. Hal ini tertulis dalam esai On Love, yang mana mengindikasikan bahwa cinta sebagai rasa persatuan tanpa syarat ini memberikan kesan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, diberilah istilah belas kasihan. Cara-cara menumpahkan belas kasihan ini ialah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, membuat orang itu memiliki posisi yang berharga. Kemudian, sebagaimana dari cinta sesama ini merupakan pandangan terhadap sebuah penderitaan. Hal ini kita lakukan untuk membuat orang itu lupa terhadap penderitaannya dengan kenyamanan dan ketenangan pada orang sih. Atas sesama ini, belas kasihan ini juga dituangkan dalam kreativitas seni, seperti seni suara, puisi, seni sastra, dan lain sebagainya. Cara orang menumpahkan rasa belas kasihan bermacam-macam, sesuai dengan siapa yang dibelas kasihi dan bergantung kepada situasi dan juga kondisi. Untuk materi yang terakhir, yaitu manusia. Ini bisa terbilang suatu simpulan dari pembahasan kita ini, yang mana cinta kasih itu merupakan cinta sejati. Hidup tanpa cinta akan terasa hampa, karena cinta itulah kehidupan ini ada. Cinta kasih atau cinta sejati adalah rasa cinta yang tulus dan tidak memerlukan atau menuntut balas. Ia lebih banyak memberi daripada menerima. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber dari perasaan cinta itu ada terbagi menjadi dua, yaitu perasaan cinta yang digerakkan oleh akal budi, yang disebut dengan cinta tanpa pamrih, atau
sejati itu sendiri. Dan ada perasaan cinta yang digerakkan oleh nafsu, di mana cinta ini bisa terbilang ingin memperoleh, kemudian lebih mengindahkan kepentingan pribadi. Sedangkan manusia dan cinta, sedangkan pada sejati manusia dan cinta kasih itu amatlah tidak bisa terpisah, karena tiap manusia pasti memerlukan cinta, pasti memerlukan kasih, dan pasti juga akan memberikan cinta, memberikan kasih. Cinta kasih itu sendiri tidak mengenal iri, tidak mengenal cemburu, persaingan, dan sebagainya. Yang ada adalah perasaan yang sama dengan perasaan yang ada pada orang yang kita cintai. Mengapa? Hal ini dikarenakan dirinya adalah diri kita. Dia adalah belahan dari kita. Jadi, dia merasa sakit, kita pun merasa sakit. Dia merasa gembira, kita pun ikut gembira dengan hal itu. Jadi, itulah pembahasan materi kita pada saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dengan materi yang kami sajikan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.